Baca buku ini biar apa sih? Biar tahu sejarah. Terus kalau udah tahu sejarah, lalu apa? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Syafiq dan kembali lagi kita bertemu secara virtual. Untuk kali ini aku mau bahas buku berbahasa Indonesia yang judulnya adalah Laut Bercerita. Ya, siapa sih yang nggak tahu buku ini? Buku ini cukup populer ya, apalagi bagi kalangan pecinta literatur Indonesia. Dan aku yakin kalau kalian nggak tahu buku ini pun paling tidak kalian pernah dengar namanya gitu. Jadi ini adalah buku karya dari Mbak Leila S. Chudori yang merupakan buku historical fiction atau sejarah fiksi ya. Dan ternyata buku ini sepak terjangnya juga udah lumayan banget. Dia udah berhasil menjuarai Southeast Asian Write Award tahun 2020 dan juga cukup lama bertengger di rak buku bestseller Gramedia. Itu juga merupakan alasanku beli buku ini karena setiap ke Gramedia ada buku ini di rak bestseller. Jadi akhirnya aku kepo dan akhirnya beli juga gitu. Buku ini juga udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya oleh John H. McClain dan diterbitkan lewat penerbit Penguin Random House. Keren banget. Buku ini terinspirasi dari kisah nyata pada sejarah Indonesia di tahun 1998 yang pada saat itu banyak sekali mahasiswa yang juga menuntut pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan. Walaupun ini fiksi, tapi cerita yang di dalamnya itu terasa sangat nyata ya. Ternyata Mbak Leila ini juga menginterview beberapa orang, seperti contohnya Nezar Patria, kemudian Budiman Sujatmiko dan juga Raharjo Waluyo Jati, yang kemudian kisah mereka itu diolah menjadi tokoh biru laut pada cerita di buku ini. Ceritanya itu nggak hanya soal demo ya, tapi juga di sini menceritakan tentang dinamika kehidupan keluarga dan juga kemudian persahabatan. Ada sedikit romantisme juga di sini, yang intinya tidak hanya soal demo gitu. Jadi berfokus pada perjuangan mahasiswa pada saat itu dan sekelompok orang intinya yang ingin negaranya baik-baik saja. Di masa itu atau di masa Orba ya, ada juga Petrus, penembakan misterius. Sebenarnya tujuannya untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia ya, tapi yang menjadi masalah adalah batas antara kriminal dan tidaknya itu kurang jelas. Jadi kita sebagai rakyat saat itu nggak tahu mana sih yang disebut kriminal, mana yang tidak gitu. Ya sepertinya sama seperti sekarang juga ya, batas antara hal-hal yang bermoral dan juga yang tidak bermoral juga mungkin kurang jelas gitu ya. Semoga kedepannya Indonesia terhindar dari hal-hal yang sebenarnya amoral tapi dianggap baik-baik saja atau diwajarkan. Jadi pada buku ini kita akan mengikuti tokoh utama yang bernama Biru Laut, dan sebenarnya buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian dari Biru Laut dan bagian kedua adalah bagian dari Asmara Jati atau adiknya Biru Laut. Pada bagian 1, ceritanya berfokus pada Biru Laut dan teman-temannya untuk mencegah negara menjadi seenaknya sendiri gitu. Jadi cerita lebih banyak berfokus pada pergerakan mahasiswa pada saat itu, yang mana itu juga dari bagaimana mereka melaksanakan diskusi-diskusi, kemudian juga bagaimana mereka merencanakan aksi, dan juga kemudian bagaimana mereka mengeksekusinya gitu. Sebenarnya Biru Laut dan teman-temannya adalah mahasiswa seperti pada umumnya di awal, yaitu adalah mahasiswa yang doyan literasi gitu ya. Dan buku-buku yang mereka suka salah satunya adalah buku-buku ciptaan atau karya dari Pramudia Anantatur yang pada saat itu juga dilarang gitu. Jadi ketika Biru Laut bertemu dengan mahasiswa lain yang memiliki visi yang sama, yaitu contohnya ada Kinan, kemudian Bram, Sunu, Alex dan lain sebagainya, kemudian terbentuklah dua organisasi utama di buku ini, yaitu adalah Wirasena dan Winatra. Jadi dua organisasi ini mencoba untuk membela kepentingan rakyat yang tertindas gitu. Dan contoh dari aksi mereka itu bisa kita baca di awal-awal buku, yaitu di halaman 25. Aku bacakan ya. Ini percakapan antara Kinan, Biru Laut dan juga teman-teman yang lain. Aku terdiam, kini benar-benar berhenti mengunyah. Kinan bercerita bagaimana warga Kedung Ombo yang dijanjikan ganti rugi Rp3.000 per meter persegi, dan ternyata mereka akhirnya hanya diberi Rp250 per meter persegi. Sebagian warga yang sudah putus asa menerima ganti rugi, tetapi sekitar 600 keluarga bertahan dan mengalami intimidasi. Kami mendampingi mereka yang bertahan, ikut membantu membangun kelas darurat untuk anak-anak dan rakit untuk transportasi. Lalu, apa alasan mereka menangkap kalian?
alasan menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka, laut. Jadi pada intinya pemerintahan Indonesia dari dulu mungkin sudah sama ya, mereka mencoba untuk mengubah aturan untuk melegalkan kecurangan. Kemudian kalau di bagian 2 buku ini, itu dari sudut pandang Asmara Jati alias adiknya Biru Laut, itu lebih ke menceritakan bagaimana keluarga Biru Laut dan keluarga teman-teman Biru Laut yang lain itu berusaha untuk menemukan Biru Laut dan teman-temannya yang ikut dalam tanda kutip dihilangkan karena mereka tidak pernah kembali. Oke teman-teman, selanjutnya adalah hal-hal yang menurutku bagus dari buku ini dan juga hal-hal lain yang menurutku kurang bagus atau butuh evaluasi gitu ya. Hal positif pertama dari buku ini menurutku adalah justru yang menurut orang lain mungkin menjadi kelemahan ya, yaitu adalah alurnya yang maju mundur gitu. Jadi contohnya di buku ini tuh dari satu bab ke bab yang lain itu nggak selalu berkesinambungan dari segi latar waktunya gitu ya. Contoh di bab 1 itu berlatar waktu pada tahun 1991 dan kemudian bab berikutnya itu 1998, tapi bab berikutnya lagi kembali ke tahun 1991. Orang-orang banyak yang menganggap bahwa ini membingungkan atau mungkin tidak perlu dilakukan ya, karena kita harus benar-benar fokus dalam membacanya. Tapi aku pribadi membaca dengan model seperti ini justru malah keasikan sendiri gitu, karena aku merasa kadang malah greget sendiri, dimana aku kadang diberitahu oleh Mbak Leila ini itu lebih dahulu daripada tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Paham nggak? Maksudnya ketika contohnya tuh ada tokoh yang sedang pesimis tentang suatu hal, karena aku sudah dibawa ke masa depan di buku ini, aku merasa jangan pesimis dulu dong, ini pasti bisa kok. Ya itu semua karena alur maju mundurnya ini, jadi aku lebih tahu dari tokoh di buku ini tentang masa depan cerita di buku ini gitu lah. Ya pasti kalian paham lah maksudku apa. Hal berikutnya yang menjadi kesukaanku tentang buku ini mungkin terlalu personal kali ya, itu adalah terkait dengan nuansanya, nuansa dan juga latar tempatnya gitu. Karena buku ini berlatar di kebanyakan ya, mayoritasnya ada berlatar di Yogyakarta, tempat Biru Laut dan teman-temannya itu kuliah. Dan juga Yogyakarta kan menjadi tempat yang sama, tempat aku kuliah juga. Jadi mungkin personal ya. Bagaimana Mbak Leila itu menceritakan tentang markas mereka di Seyegan, kemudian juga bagaimana Mbak Leila menceritakan tentang kos-kosan Bram yang ada di Jalan Kaliurang, di mana aku pribadi pun pernah di situ. Jadi aku terkesan relate ya dengan tempat-tempat yang ada di buku ini gitu. Selanjutnya dan yang terakhir dari pembahasan mengenai hal-hal yang aku suka dan menurutku positif dari buku ini adalah bahwa buku ini berhasil menjadi pengingatku ya, dan harapannya juga menjadi pengingat orang-orang yang lain yang membaca buku ini mengenai bagaimana sih kejamnya atau bagaimana sih kelamnya tragedi pada tahun 1998 pada saat itu, di mana banyak sekali orang yang hak asasi manusianya tidak dipedulikan gitu. Bagaimana mereka tuh dihilangkan dengan mudahnya, nyawa terasa begitu murahnya. Jadi aku rasa setelah membaca buku ini aku lebih bisa menghargai orang-orang atau menghargai pendapat orang-orang yang keluarganya atau mungkin anaknya sendiri tuh sampai sekarang belum jelas nasibnya gitu. Aku juga bisa lebih menghargai dan juga memaknai orang-orang yang memakai outfit serba hitam di hari Kamis pada aksi Kamisan di seluruh pelosok negeri ini gitu. Semoga kemudian nantinya akan semakin jelas ya, tidak menggantung lagi kasus ini. Oke, berikutnya adalah hal-hal yang menurutku menjadi kelemahan buku ini ya. Sebenarnya ini ada berkaitan dengan yang tadi. Aku tadi suka dengan nuansa latar tempatnya, tapi aku tidak terlalu suka dengan nuansa dialognya yang terkesan kadang dibuat-buat, apalagi ketika berbicara soal kosakata dalam bahasa Jawa gitu. Jadi dalam buku ini rasanya ketika membacanya itu seperti menonton film-film horor yang belum lama ini tayang, itu tentang film horor yang berlatar tempat di Jawa atau yang memiliki setting masyarakat Jawa, tapi yang main itu artisnya dari Jakarta semua. Jadi kalau kalian paham bahasa Jawanya, kadang pemilihan kosakatanya, cara pengucapannya itu kurang masuk begitu ya. Dan ini yang aku rasakan ketika membaca buku ini.
Ya, berikutnya adalah kejadian seperti saat pelarian mereka dikejar-kejar oleh intel dan lain sebagainya, yang menurutku alurnya atau ceritanya berjalan dengan terlalu cepat gitu. Padahal kalau kita menilik dari referensi sejarah, zaman segitu itu mahasiswa dan juga aktivis, bagaimana mereka dikejar oleh pihak-pihak terkait itu sangat horor gitu ya, sangat kelam, sangat membuat merinding. Jadi ketika mungkin kalau Mbak Leila itu menggambarkan di situnya lebih detail, mungkin akan lebih seru ya. Walaupun Mbak Leila ini menggambarkan dengan detail bagaimana mereka disiksa ketika mereka ditahan, diculik, dan mereka disiksa. Tapi menurutku saat kejar-kejaran dengan intel, kemudian bagaimana intensnya saat mereka terkepung dan lain sebagainya, itu penggambarannya kurang detail. Jadi kurang menggambarkan bagaimana kelamnya di tahun 1998 pada saat itu gitu. Dan buku ini kurang banyak mengandung detail-detail sejarah ya, sebagai buku fiksi sejarah. Tapi menurutku wajar juga sih, karena kan ini buku fiksi bagaimanapun. Jadi ini bukan buku sejarah. Kalau pengen detail sejarah yang sedetail-detailnya, mungkin ya kita mending baca buku sejarah sekalian aja gitu kan. Cuman ini udah bagus, tapi hanya saja tanggung untuk dari segi detail sejarahnya kurang didalami lagi gitu. Ya, mungkin segitu aja ulasan buku Laut Bercerita dari aku, dan secara keseluruhan aku suka bukunya. Aku kasih rating mungkin 4,25 dari 5 ya. Terus banyak juga yang bilang katanya bukunya Mbak Leila Eskudori yang lain juga bagus, jadi aku juga pengen baca buku yang lainnya, dan aku udah beli juga beberapa. Yang selanjutnya dari buku Mbak Leila aku pengen baca adalah buku yang berjudul Pulang. Pulang, aku udah beli, bahkan masih disegel plastik, belum aku baca. Jadi buku ini juga menceritakan tentang peristiwa sejarah Indonesia juga. Kalau buku Laut Bercerita kan menceritakan kejadian bersejarah tahun 1998, tapi kalau buku Pulang ini menceritakan kejadian bersejarah di Indonesia tahun 1965, yaitu tentang G30 SPKI dan kejadian-kejadian lain di sekitar waktu itu. Jadi aku nggak sabar untuk membaca ini, kemudian juga aku bandingkan dengan buku ini, dan aku akan kasih reviewnya kalau sudah aku baca nantinya gitu ya. Mungkin segitu dulu dari aku. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya.